Saudara, kita masih bicara di seputar pandemi. Harus diakui, saudara, bahwa ancaman pandemi ini bukan semata-mata pada apa yang bisa mengancam kesehatan kita atau mengancam nyawa kita bahkan. Tetapi sebenarnya ada dampak-dampak lain. Ada ekses-ekses lain yang kita sadari atau tidak, itu bisa kita alami dan terjadi dalam diri kita. Pandemi bisa menjadi satu celah, ya, pintu masuk bagi timbulnya, ya, atau beranak pinaknya persoalan-persoalan selanjutnya. Saudara-saudara, itu bisa berkaitan dengan berbagai hal yang kita rasakan selama ini. Mungkin ketika pandemi itu memberikan dampak pada ekonomi, ya, persoalan mungkin psikologis, atau mungkin juga memberikan pengaruh pada pola-pola relasi kita. Nah, berawal dari ketidaksiapan. Karena mungkin kita waktu itu masih membayangkan bahwa corona itu sesuatu yang masih jauh di sana. Itu masih belum terkait dengan diri kita. Bahkan mungkin kita membayangkan tidak. Sebab kita juga mendapatkan masukan-masukan pada saat itu bahwa itu virus tidak cocok di iklim seperti iklim kita. Atau mungkin juga ada penghiburan bahwa kita ini orang Indonesia sudah terlatih, kita sudah kuat karena kondisi dan situasi hidup. Nah, itulah sebabnya ketika itu betul-betul ada di hadapan kita, maka kita betul-betul tidak siap. Maka kita akhirnya harus berada di rumah. Dan rasanya itulah, ya, bisa kita lihat sebagai satu awal persoalan-persoalan selanjutnya bisa terjadi. Saya tidak mengatakan tinggal di rumah sebagai penyebab, ya. Tapi secara kronologis barangkali berawal dari situ, maka berbagai masalah ternyata bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Setidaknya, saudara, mungkin masalah-masalah itu tidak selalu berupa hal yang fisik, tetapi juga perasaan-perasaan yang mengganggu diri kita. Mungkin mulai dari rasa takut, ya. Rasa takut bagaimana kalau aku harus mengalami itu. Mungkin juga karena timbulnya, diakui atau tidak, ya, selama pandemi ini kita menjadi orang yang gampang curiga, bukan? Kalau dulu kita ketemu dengan orang, ya, kita senang, ada orang lain, ada teman, lalu kita mendekat, lalu kita ajak ngobrol. Mungkin itu tidak lagi terjadi pada saat ini. Karena ketika kita bertemu dengan orang, apalagi itu orang asing, lalu kita merasa, wah, jangan-jangan ini ancaman ini bagi saya. Gitu. Jangan-jangan ini membawa penyakit. Nah, itu akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang mudah curiga terhadap orang lain. Maksudnya waspada, tetapi kadang kan batasnya tipis antara waspada dan curiga. Kita bisa menjadi orang yang dihantui oleh perasaan bersalah juga, karena dampak dari pandemi ini akhirnya bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya, yang merasa bahwa kita tidak bisa berperan sebagaimana apa yang seharusnya kita lakukan. Karena banyak hal yang berubah, dan perubahan itu rupanya bisa berjalan ke arah yang kurang baik. Gitu. Nah, itu saudara-saudara yang setidaknya kita lihat sebagai dampak dari pandemi yang datangnya kita tidak siap. Belum lagi kalau ditambah dengan sampai kapan ini. Jadi kita juga dihantui dengan ketidakpastian.
Dan itu yang bisa membuat kita merasa cemas, merasa khawatir bagaimana dengan masa depan kita. Kita juga bisa menjadi orang yang bosan. Ya. Ini kita sudah hampir mateng ini tinggal di dalam rumah. Ya. Kita ketemu dengan hal-hal yang monoton setiap hari. Dan itu bisa membawa kita kepada satu perasaan yang tidak nyaman. Karena rasa bosan tadi. Nah itulah sebabnya, saudara-saudara, tidak sedikit orang-orang yang mengalami frustrasi. Frustrasi itu ketika kita mengalami satu beban dan kita tidak tahu ini kita mau apa. Dan ketika orang dalam situasi frustrasi, betul-betul kita ada dalam satu titik. Persimpangan yang bisa kita membawa kepada satu tindakan yang agresif. Jadi sudah situasi yang seperti itu tadi membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Lalu di tengah ketidakberdayaan dan tidak tahu mau apa, kita frustrasi, dan frustrasi itu hati-hati ternyata bisa membuat kita menjadi orang-orang yang agresif. Itulah sebabnya kenapa kita mendengar berita. Justru ketika orang tinggal bersama, ketika orang lebih sering bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, ya, keluarga kita dan sebagainya. Tetapi fenomena yang terjadi, mengapa angka perceraian naik? Mengapa angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat? Kita melihat di televisi, berita-berita. Barangkali yang terakhir, yang terkenal itu seorang tukang bangunan yang kehilangan pekerjaan. Yang setiap hari di rumah dan katanya dia selalu mendengar kata-kata pasangannya. Ya, mungkin dianggap sebagai satu sindiran atau dianggap sebagai satu kecaman, dan itu yang membuat pada akhirnya seseorang itu mudah sekali dalam situasi seperti ini kehilangan kontrol diri. Frustrasi itu berubah menjadi sebuah agresi. Nah, sudah dikasih Tuhan, dalam ketidakberdayaan, apakah ini menjadi alasan yang membuat relasi-relasi kita itu malah menjadi makin rusak, malah menjadi makin buruk? Apakah tidak ada satu alasan lain bahwa justru dalam kelemahan, dalam kerapuhan, dalam ketidakberdayaan, itu kita malah menjadi kuat? Saudara mungkin masih ingat, ya, dalam satu kesempatan saya pernah bercerita tentang ikan-ikan, ya, yang biasanya muncul di musim-musim tertentu di bulan September, Oktober di perairan timur Afrika. Itu ada ikan-ikan sardin namanya. Dan ketika ikan-ikan itu muncul, lalu berdatanganlah predator-predator yang siap memangsa ikan yang sudah berkumpul berkerumun. Ternyata, saudara-saudara, justru di dalam kerumunan ikan-ikan kecil yang lemah itu predator tidak bisa menangkap atau sulit untuk menangkap. Ternyata ketika yang lemah, ya, itu berkumpul dan menjadi satu, pada mereka ada satu energi yang luar biasa yang bisa membuat mereka melesat seperti kilat, yang membuat mereka tidak mudah untuk ditangkap pemangsanya. Lalu muncullah satu istilah yang namanya swarming intelligence, ya, kecerdasan kerumunan. Ketika kita berkerumun, ketika kita bersama-sama, walaupun kita menghadapi ancaman, mestinya tidak itu lalu membuat kita menjadi lemah, lalu relasi-relasi itu menjadi rusak. Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah.
Karena apa? Karena kita berhadapan dengan beban. Karena kita berhadapan dengan banyak ancaman. Dan itu bukan alasan untuk kita menjadi makin lemah. Tapi justru menjadi satu alasan supaya kita makin kuat karena kita dalam situasi seperti itu tetap bertolong-tolongan menanggung beban. Sehingga muncul satu energi yang besar yang membawa kebaikan kita bersama. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.